Si keberkahan Ramadan. Semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, duyufullah, duyufur rahman, arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini diberikan kemudahan untuk duduk di majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau ingin kita menghitung, melihat siapa di antara kita yang menjadi ahli surga, maka lihatlah orang yang duduk di majelis taklim, karena mereka adalah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, surga di dunia dan surga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang sabar duduk dari salam sampai salam, itu menunjukkan isyarat bahwa kita sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga di dunia dan menjadi ahli surga nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewasiatkan di dalam sabdanya, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, menyelesaikan urusan hidupnya dengan dua perkara itu, menyelesaikan urusan keluarganya dengan dua perkara itu, maka mudah urusan dunia kita untuk bisa kita selesaikan. Akan diberikan keringanan oleh Allah untuk menyelesaikan segala urusan dunia kita, diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Dan dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ini termasuk manusia istimewa. Karena al-hujjaj wafdullah, semua orang yang menunaikan ibadah haji itu adalah wakilnya Allah di muka bumi. Al-hujjaj wal ummaru, orang yang berhaji, orang yang berumrah, mereka semua adalah wakilnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau Bu Hajjah merumpi, pantas apa ndak? Orang pantas. Kalau bapak-bapak para hujjaj ngadu ayam, pantas apa tidak? Orang pantas. Main catur di bawah pohon taluk dikumandangkan adzan, ngelanjutin caturnya atau berangkat ke masjid. Kalau ngelanjutin caturnya Bu Hajjah dan Bu Haji dan Pak Haji, pantas apa enggak? Wong sudah diangkat jadi wakilnya Gusti Allah, maka tidak pantas. Maka yang pantas bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu adalah mendapatkan haji yang mabrur. Wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah.
Yang pantas bagi bapak dan ibu sekalian mengejar kemabruran ibadah haji, karena bagi orang yang hajinya mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali adalah surga. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma birrul haji wal umrah?" Apa ciri-ciri orang hajinya mabrur, umrahnya mabrur? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, thayyibul kalam, a'ta'ur rizqi wa thayyibul kalam, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Di luar dia taat beribadah kepada Allah, ada dua cirinya kata Rasulullah. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Orang yang senang bersedekah dengan makanan minuman, diberikan kepada orang-orang yang lapar, diberikan kepada orang-orang yang dahaga, diberikan kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim. Merekalah yang hajinya mabrur. Coba, konsumsi ini yang ngadain siapa? Saya cek tadi tidak ada tulisannya, Pak. Tidak ada tulisannya. Tapi yang ciri-cirinya hajinya mabrur itu yang nyiapin konsumsi. Mana orangnya ini? Ini yang mabrur ini, yang duluan masuk surga daripada guru ngajinya, yang nyiapin konsumsi. Oh, percaya apa enggak percaya? Sehingga kalau orang sadar betul it'amut ta'am itu menjadi ciri bahwa orang itu ibadah hajinya mabrur, maka tiap kali ada majelis taklim akan banyak orang berebut untuk menyampaikan, "Pak, enggak usah yang lain, Pak, biar saya konsumsinya." Karena itu ciri-ciri haji mabrur. Kapan lagi, Pak, kita mau pengajian? Bulan Mei lagi. Rencananya senek nopo prasmanan. Lenje. It'amut ta'am itu ciri-ciri orang hajinya mabrur, dermawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, thayyibul kalam. Kalau berbicara itu meneduhkan, kalau berbicara itu enak didengar oleh orang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau suami istri cekcok, yang cepat ngegas bapak-bapak nopo ibu-ibu? Yang cepat ngegas bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu bilang bapak-bapak, bapak-bapak bilang ibu. Ini kalau dibawa ke rumah bisa perang ini, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah ibadah haji, sudah ibadah umroh, harusnya ngegasnya turun. Mohon maaf, sudah tidak lagi pakai ngegas. Walaupun dia emosi, walaupun dia dalam keadaan marah, tetapi yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang menyejukkan, yang enak didengar. Bapak-bapak, setelah istrinya pulang ibadah haji, kira-kira istrinya masih ngegas apa enggak, Pak? Kalau masih ngegas, tabi'ul hajja wal umrah, sesok berangkat umroh. Ada, Pak, rombongan IPHI Mojosongo berangkat umroh, sing istrinya ngegas. Bu, hati-hati je. Jadi ternyata mabrurnya ibadah haji, ibadah umroh kita, karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, walaupun dalam keadaan marah sekalipun, tetap mengeluarkan kata-kata yang meneduhkan, yang sejuk kalau didengarkan. Bukan kok kemudian isi kebun binatang dikeluarkan semua. Na'udzubillahi min. Maka sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sudah bersedekah, ngasih makanan orang. Tiap kali saya datang ke masjid, saya bawa 5 bungkus. Setiap kali ada majelis taklim, saya menyiapkan kurma untuk mereka untuk dimakan. Saya siapkan makanan minuman. Dan ketika saya berbicara, saya sudah mengendalikan hawa nafsu saya. Saya berbicara sudah dengan santun, dengan baik. Kalau begitu, saya pasti haji saya ini haji yang mabrur," kata sahabat tadi. Karena saya ini hajinya pasti haji yang mabrur. Mana surga saya? Dia tagih surga saya mana? Karena wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal mana surga saya, kata dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belumlah ditetapkan kemabruran ibadah hajimu ketika kalian masih hidup di dunia, karena
baru akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat mau datang untuk mengambil ruh dari jasad kita, manakala kita akhir dari hayat kita dalam keadaan kita berpasrah diri hanya kepada Allah, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu dalam keadaan ibadah hajinya mabrur. Man sa'a man nawa hijjatan thumma tufiya fakana hijjatan. Hanya ketika orang itu sakaratul maut baru akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hajinya mabrur ataukah tidak mabrur. Kalau masih hidup bisa berubah. Kalau masih kita ini hidup berjalan ke barat ke timur, ke utara ke selatan, besok punya jabatan, naik jabatan kita, maka belumlah tentu haji kita menjadi haji yang mabrur, karena kemabruran ibadah haji baru ditetapkan ketika datang sakaratul. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu pengen dapat pahala mabrur apa tidak? Kalau pengen cepat dapat pahala mabrur, saya doakan cepat meninggal dunia. Pripun Pak? Mau haji mabrur apa tidak? Kalau mau, tak doakan habis pengajian ini. Siap napa boten Pak? Maka Rasulullah mengatakan man nawa hijjatan thumma tuwfiya fakana hijjatan. Kalau ada orang sudah meniatkan dirinya menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, sudah bulat tekadnya berangkat haji, berangkat umrah, tetapi belum sampai kakinya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, keburu dia meninggal dunia, maka kata Rasulullah di dalam riwayatnya Imam An-Nasai, fakana hijjatan disebut oleh Nabi 3 kali, maka berarti jaminan orang yang sudah berniat menunaikan ibadah haji belum sampai ke tanah suci, keburu dia meninggal dunia, maka kata Rasulullah dia sudah mendapatkan pahala haji. Dan kalau di dalam kaidah memahami hadis Nabi mengulang 3 kali berturut-turut, maka berarti pahala hajinya sempurna. Yang berangkat belum tentu sempurna Pak Bu, baru ngantri, tiba-tiba orang Iran datang ambil antrian kita. Dongkol apa tidak? Dongkol. Ada teman satu rombongan, kita udah berangkat, dia masih di belakang. Bu, sebentar, saya belum siap. Dongkol apa tidak? Kalau sudah dongkol, emosinya keluar selama menunaikan ibadah haji, bisa dipastikan pahala hajinya nggak bisa sempurna. Pengen pahala haji, pahala umrahnya sempurna. Kalau pengen sempurna, caranya gimana? Sebelum menunaikan ibadah haji, sebelum berangkat menunaikan ibadah umrah, terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bagi kita semuanya, sisa hidup ini adalah memastikan untuk menjaga kemabruran ibadah haji kita. Maka alhamdulillah ada IPHI ngadain majelis taklim. Mungkin di masjid-masjid ada majelis taklim. Mungkin di kelompok-kelompok pengajian ada majelis taklim. Itu tidak lain dalam rangka untuk memastikan dan menjaga kita tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pasalnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Surah Al-Baqarah ayat 200 atau 180. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza qadaytum manasikakum." Surah Al-Baqarah ayat 200. Maka apabila kalian sudah menyelesaikan manasik ibadah haji, sudah melaksanakan tawaf untuk haji. Karena Bapak Ibu semuanya hajinya haji tamattu, maka umrah dulu. Selesai umrah, dilepaslah pakaian ihramnya, berganti dengan pakaian sehari-hari.
ketika tanggal 8 Dzulhijjah siang hari atau sore hari, atau tanggal 9 pagi, atau tanggal 8-nya sudah berganti pakaian ihram lagi untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang Mina Tarwiyah, dari hotel langsung menuju ke Mina. Bagi yang tidak Mina Tarwiyah, tanggal 9 sudah langsung menuju Arafah. Yang Mina Tarwiyah besok habis subuh, baru mereka bergerak dari Mina menuju Padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah pagi atau setelah subuh. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah matahari di atas tergelincir sedikit, maka sudah masuk di dalamnya khutbah wukuf Arafah, lalu orang melaksanakan wukuf di Padang Arafah sampai matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, kita bergerak. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Ketika kalian bergerak menuju Mina, ketika bergerak menuju Arafah, fadhkurullah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Setelah dari Padang Arafah, semuanya bergerak menuju mabit di mana? Di Muzdalifah. Kita bermalam di Muzdalifah sambil mencari batu untuk melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar 3 jumrah, masing-masing 7 pada tanggal 11 Dzulhijjah. Melempar pada hari tanggal 12, tiga tempat melempar jumrah. Dan ada orang nafar awal kemudian balik ke hotel, tetapi ada orang yang melanjutkan sampai tanggal 13. Maka semua ini diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Untuk berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semuanya adalah bacaan zikir. Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Fa idza afadtum min arafatin, ketika kalian bergerak dari Padang Arafah menuju Muzdalifah, berzikirlah. Ketika bergerak dari Muzdalifah, ketika jam 12 lewat sedikit, orang sudah mulai bergerak, atau habis subuh orang sudah mulai bergerak sampai menuju ke tenda di Mina. Setelah itu kita melempar jumrah Aqabah. Selesai melempar jumrah Aqabah, maka sudah masuk hari raya Idul Adha. Orang sudah mulai mengucapkan takbirnya dan kemudian balik ke hotel. Dia mencukur rambutnya, ganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Anak muda yang masih kuat, mereka berjalan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tetapi sebelum matahari tenggelam, mereka sudah harus kembali lagi ke Mina. Tetapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak punya kekuatan fisik untuk berjalan ke Masjidil Haram, maka tetaplah tinggal di tenda, istirahat, salat zikir. Besoknya baru kita melempar 3 jumrah. Jumrah ula, wusta dan Aqabah. Selesai itu balik lagi ke tenda, nunggu besoknya lagi. Besok melempar lagi 3 jumrah tanggal 12 Dzulhijjah. Bagi yang kakinya sudah melentung, sudah mulai sakit-sakit, wes njarem, maka fala junah, maka tidak ada masalah kalau dia kembali ke hotel untuk istirahat, namanya nafar awal. Tapi bagi mereka yang kakinya masih oke, ya, fisiknya masih kuat, maka mereka lanjutkan melempar sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau nafar tsani. Selesai nafar tsani mereka pulang melaksanakan tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, mulailah akan bergerak. Ada yang pulang ke tanah air, ada yang kembali lagi ke ada yang pergi ke Madinah. Maka mereka melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Maka semua rangkaian ibadah ini fadzukurullah, zikir kepada Allah. Setelah selesai, fa idza qadaitum manasikakum, kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji ini semuanya, lalu para jamaah haji pulang ke rumahnya masing-masing. Pulang nih. Nah, ketika pulang ini mau apa?
Maka Quran memberikan garis kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Tetaplah berzikir kepada Allah, jangan turun. Semangat salatnya, semangat zikirnya jangan turun. Fadhkurullah. Tetaplah berzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, bahkan sepulang dari menunaikan ibadah haji, sepulang menunaikan ibadah umrah, zikirnya harus lebih kencang lagi, harus lebih semangat lagi dibandingkan ketika dulu menunaikan ibadah haji. Ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 kepada Bapak Ibu semuanya, termasuk kepada saya berangkat 2017 menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu sudah pulang tapi belum selesai, bahwa tetaplah jaga semangat zikir kita di sana. Bapak Ibu ada di Mekah, sholat 5 waktu jamaah apa tidak? Jamaah. Kalau berjamaah ketika ada di Mekah, ketika ada di Madinah, ya di rumah diusahakan juga berjamaah. Berangkat sholat subuhnya jam berapa? Jam 2. Sekarang sholat subuh berangkat jam berapa? Jam 4. Perintah Gusti Allah stabil, jangan turun. Tetapi yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang berangkat umroh pulang kembali lagi ke habitatnya. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bersama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bahwa selesai menunaikan ibadah haji dan umrah, tugas kita belum selesai. Karena Bapak Ibu sudah diangkat menjadi wakilnya Allah di muka bumi, sehingga setiap perkataannya, setiap perbuatannya bisa menjadi contoh bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Fadzukurullah, jaga zikirnya, jaga majelis taklimnya, jaga ibadahnya. Kalau ada rezeki berlebih, berangkat umroh untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji dulu. Kata Rasulullah, tabi'ul hajja wal umrah, ikutilah ibadah hajimu dengan ibadah umrah, fa innahuma tanfiyani 'anil faqri wadz dzunubi, karena keduanya akan menghindarkan kita dari kefakiran, baik menyangkut kefakiran harta, kefakiran akhlak, ataupun kefakiran dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua, dihindarkan kita dari setiap perbuatan dosa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai je pasal ini ya, tentang kemabruran ibadah haji. Mudah-mudahan kita mabrur. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini sudah termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istimewa. Dulu ada orang tua bertemu Rasulullah. Idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi wa shadidu sawadi sa'ri. Ada orang laki-laki tua datang mendekat kepada Rasulullah, bajunya serba putih, kepalanya, rambutnya itu hitam. Bajunya serba putih, rambutnya hitam. La ya'rifu minna ahadun. Anehnya, kami para sahabat tidak ada yang kenal dengan orang ini. Wala yura atharus safar, tetapi tidak tampak orang ini orang jauh. Bukan orang jauh, tapi kalau orang dekat, loh kami kok tidak ada yang kenal. Fajalasa ilan Nabi, lalu orang itu duduk di depan Rasulullah. Fawadha'a rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Wa wada'a fakhidhahi wa wada'a yadayhi ala fakhidhahi, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan." Salah satunya akhbirni anil Islam. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kalian mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bapak Ibu sudah apa belum? Sudah. Yang kedua kata Rasulullah, tuqimus shalah, mendirikan salat. Sudah apa belum? Sudah. Wa tasumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah apa belum? Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Sudah apa belum?
sudah. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang kelima, menunaikan ibadah haji. Sudah apa belum? Kalau sudah semua, itu artinya jenengan bagaikan jenderal bintang 4. Loh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah jadi tentara jenderal bintang 4, lalu yang dia tunggu apa? Pak, kalau gelar akademis sudah profesor, itu nunggu apa, Pak? Kan wis enggak ada yang di atasnya lagi, sudah enggak ada yang dikejar. Kalau polisi pangkatnya wis bintang 4, tentara sudah bintang 4, kira-kira yang ditunggu nopo, Pak? Nunggu pensiun. Maka Bapak Ibu ini rukun Islamnya sudah sempurna yang 5 itu, lalu terus jenengan nunggu apa? Nunggu pensiun. Lanjut kan udah sempurna, Pak. Dan terus mau nunggu apa? Kan nunggu pensiun. Pensiunnya itu ya sakaratul maut. Pertanyaannya, sudah siap apa belum? Sudah ridho apa belum? Lah nek misalnya nanti habis pengajian ini malaikat maut datang, kira-kira Bapak Ibu sudah ridho apa belum? Long udah haji kok belum, gimana? Long sudah haji kok belum? Kan rukun Islamnya wes sempurna. Wes jenengan semua wes dijamin oleh Rasulullah, jenengan semua ahli surga. Lah nek misalnya nanti didatangi malaikat maut, sudah siap apa belum? Ya, oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Satu ketika seorang sahabat mau haji. Ini pelan-pelan nih, karena saya lihat ini belum semua ini. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau berhaji. Tolong saya dikasih sangu. Tentu Nabi tidak ngasih sangu dalam bentuk duit. Tidak. Nabi ngasih sangu dalam bentuk doa. Lalu oleh Nabi dibacakanlah doa itu, dihafallah oleh sahabat tadi. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin doa ini tidak pernah ditulis di buku-buku bimbingan haji. IPHI juga tidak mungkin berani ngajarkan ini. Saya dulu ngisi manasik haji di Sukoharjo, di belakang kantor Kemenak itu semua jamaah haji Sukoharjo saya tawarkan doa ini. Yang mau pakai doa ini coba berapa orang, Pak? Dari ratusan orang itu. Saya lihat yang angkat tangan itu 9 orang. Saya tanya, Pak, jenengan ngangkat itu umur jenengan berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya umur sudah 69 tahun. Satunya lagi, alhamdulillah Pak Ustadz, 65 tahun. Rupanya 9 orang yang ngangkat itu kepala 6 ke atas semua. Kepala 6 ke atas semua. Apa isi doa ini? Allahumma rzuqni, ya Allah berikan kami rezeki. Apa rezeki yang dimaksud? Sakaratul maut dalam keadaan beribadah. Ya Allah berikan saya rezeki. Rezeki apa? Wafatkan aku dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dan kalau boleh saya memilih, wafatkan saya di kota Makkah atau di kota Madinah. Ayo, mau enggak dibaca doa ini kalau berangkat umroh? Itu yang angkat tangan hanya yang kepala 6 lebih, Pak, yang mau baca doa itu. Dan ketika sahabat itu mengamalkan membaca doa ini, setiap kali sholat dia baca, setiap kali dia berdoa selalu dia baca. Dan ternyata sahabat yang membaca doa Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Rezeki apa? Wafatkan aku. Dia minta kematian.
tetapi meninggal dalam keadaan sahih, dalam keadaan beribadah, dan wafatkan aku di tanah sucimu, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Rupanya ketika sahabat pulang dengan mengamalkan doa ini sepanjang menunaikan ibadah haji, ternyata sak kelompok, sak pantaran umurnya itu beliau umurnya yang paling panjang. Yang lain-lainnya udah berangkat, dia tinggal sendirian umurnya panjang. Oh, rupanya doa yang tadi lafadznya minta mati itu justru adalah doa panjang umur. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ngisi pengajian tafsir di daerah Nilasari. Ada seorang laki-laki baru pensiun dari pekerjaannya. Mohon maaf, kelihatannya tidak siap pensiun, Pak. Langsung stroke. Baru pensiun langsung apa? Stroke, belum belanja uang pensiun itu langsung seterus. Tetapi Gusti Allah Maha Adil, istrinya diberi oleh Allah kesehatan yang prima. Mau mandi dimandikan, mau makan disuapin, mau ganti baju digantiin. Tapi istrinya sehat walafiat, istrinya sabar, dia telaten untuk merawat suaminya. Dan masyhur terkenal di kampung itu, di daerah Nilasari samping Pondok As-Salam itu, bahwa si ibu ini sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, selalu berjamaah di masjid. Satu ketika Bapak Ibu sekalian, si ibu ini selesai habis sholat asar, itu boyoknya itu terasa tidak enak punggungnya. Karena tidak enak dia segera pulang, lalu kemudian leye-leye begini Pak, di kursi. Tak tahunya bablas, meninggal. Si ibu itu meninggal. Lalu setelah ketahuan oleh pengurus takmir, maka gemparlah masjid. Dia cerita kepada saya, gempar masjid. Loh ngopo Pak kok jenengan jadi gempar masjid? Lanje Pak Ustadz, yang kami pikir harusnya yang meninggal duluan. Yang meninggal duluan yang suaminya. Wong suami ini sakit-sakitan loh. Lah kok malah yang meninggal malah istrinya yang tidak punya penyakit, yang rajin sholatnya, yang sehat walafiat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kejadian ini tidak hanya sekali 2 kali, ada di banyak tempat. Justru yang sakit umurnya panjang, yang sehat malah umurnya pendek. Sehingga sekarang rumus sakaratul maut tidak lagi rumusnya orang sakit cepat mati, belum tentu. Saya punya guru Ustadz Basaruddin. Ustadz Basar guru di samping saya. Subuhnya sholat berjamaah, paginya bersih-bersih rumah bareng istri. Baru jam 8:30 atau 9 kurang seperempat sarapan bareng. Setelah pas posisi sarapan keselak sedikit, lalu kemudian beliau menyandar begini, dikira oleh istrinya tidur kecapean kerja bakti. Tak taunya bablas, meninggal. Pakai sakit enggak? Ya enggak pakai sakit. Setelah coba saya tanya kepada suaminya, Pak, pripun perasaan jenengan? Pak Ustadz, saya ini jadi wis ikhlas. Saya waktu sakit pertama kena stroke, saya stres, ndak iso terima. Wong saya ini yo sepanjang bekerja itu yo jarang izin goro-goro sakit. Lah kok tiba-tiba saya stroke? Saya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ndak bisa terima Pak Ustadz. Saya teriak-teriak, saya gelisah. Sampai akhirnya saya ndak iso sembuh-sembuh sampai bulan yang ke-6. Setelah bulan yang ke-6 itulah baru saya mulai apa? Mulai toto-toto, noto hati, noto pikiran. Akhirnya Pak Ustadz setelah bulan ke-6 saya wes pasrah. Nopo kehendaki Gusti Allah wes tak terima dengan sabar. Nek misalnya Gusti Allah mau cabut saya sekarang, wes saya ridho. Nek mau saya disembuhkan, yo apalagi yo saya pasti lebih ridho. Kalaupun saya tetap sakit begini, hanya satu permintaan saya Pak Ustadz, mudah-mudahan istri saya tetap sehat dan istri saya tetap sabar ngerawat saya. Bapak Ibu sekalian, ketika suaminya kena stroke sakit sedemikian rupa hebatnya, lalu kemudian memasrahkan dirinya kepada Allah, ridho dia kapanpun Allah datang menjemputnya, tak tahu dia umurnya malah panjang.
Panjang. Sehingga doa yang diajarkan Nabi itu mengajarkan tentang yang sering disampaikan oleh para khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati, kata para khatib, kecuali dalam keadaan ridho dengan sakaratul maut. Kalau sudah ridho dengan sakaratul maut, barulah kita akan dapatkan husnul khotimah. Tapi kalau tidak ridho, na'udzubillahi min dzalik, bagaikan orang tidak senang duren tetapi kamarnya diisi satu lusin duren. Stres apa enggak, Pak? Hah? Kenapa stres? Apa durennya tidak enak? Oh, kata siapa duren tidak enak? Duren enak karena otak dia yang tidak bisa nerima duren. Maka kalau orang wala tamutunna illa wa antum muslimun, dia ridha dengan sakaratul maut, lalu sakaratul maut datang, maka cukuplah malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu kemudian ruh itu bergerak mencari jalan keluarnya sendiri. Ruh itu bergerak lewat ubun-ubun, ruh itu bergerak lewat kaki, atau ruh itu bergerak lewat dada. Sehingga kalau orang yang sudah tidak ada, dipeganglah dahinya, sudah dingin tetapi kakinya masih hangat, itu berarti ruh yang di kepala sudah turun ke bawah tetapi di kaki masih ada. Ada yang kakinya sudah dingin tapi kepalanya masih keluar keringat dingin. Bisa jadi ruh di kaki sudah tidak ada tetapi dia masih ada di kepala. Tetapi manakala dia tidak ridho dengan sakaratul maut, dia takut mati, maka oleh malaikat maut ketika dibacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ruhnya tidak bisa keluar. Ruh itu tidak bisa keluar, sehingga mengharuskan malaikat maut untuk memukul sekujur tubuhnya. Lalu setelah dipukul, barulah ruh itu bisa keluar dengan paksa dari jasad yang tidak punya keridhaan untuk menghadapi sakaratul maut. Intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Rupanya sahabat membaca doa itu mengajarkan orang ridho. Orang itu pasrah kepada Gusti Allah. Kapanpun Allah datang mengambil roh, sami'na wa ata'na, saya ridho. Ketika orang sudah ridho, sudah siap, sudah ridho dengan sakaratul maut, justru malah umurnya panjang. Yang takut mati malah umurnya pendek. Yuk, sekarang kita uji. Siapa di antara bapak-bapak yang takut mati angkat tangan? Dan siapa yang ridho mati? Mari kita lihat siapa yang duluan mati. Yang takut mati cepat mati, yang ridho mati justru malah umurnya panjang. Bapak Ibu pengen pendek umur apa panjang umur? Kalau malaikat mau datang ridho apa tidak? Wes mulai ridho ini Pak Ketua. Mulai ridho. Loh, ridho mati kan belum tentu cepat mati. Coba ketika orang mau masuk bulan suci Ramadan, dibukalah ayat tentang Ramadan di dalam surah Al-Baqarah 180. 180 surah Al-Baqarah, 181, 182, 183 perintah puasa. Itu artinya orang beriman ketika ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, maka dia harus mengkondisikan jiwa dan mentalnya sesuai dengan surah Al-Baqarah 180. Apa isinya surah Al-Baqarah 180? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kalau ingin Ramadannya mendatangkan keberkahan kepada kita, maka masukilah Ramadan dalam keadaan orang itu sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Kapanpun Allah kirim sakaratul maut, maka pada saat itu sudah sami'na wa ata'na, dia ridho dan dia yakin ahli surga. Bisa dipahami? Ini kalau ingin keberkahan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 80. Kalau Bapak Ibu belajar metode tafsir Al-Quran, maka urutan ayat Al-Quran itu memberikan makna terhadap ayat setelahnya. Nah, ayat sebelum Ramadan itu mengajarkan
tentang diwajibkan kepada kalian apabila telah datang kepada kalian tanda-tanda sakaratul maut untuk meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya, wasiat yang baik. Jangan sampai tidak. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sudah datang tanda-tanda sakaratul maut, apa tanda-tanda sakaratul maut? Fakhrul Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, idza yatadanna anfa'ul badani fahuwa unwanul mauti. Ketika fungsi organ tubuh sudah mulai mengalami penurunan, itu adalah tanda-tanda sakaratul maut. Kalau ibu-ibu ngaji rasanya boyoknya naik kecuali dengan nyandar, oh isyarat. Kalau nggak nyandar rasanya boyok ini ndak karuan. Mau jalan agak jauh, itu kencang rasanya jantung. Fungsi jantung sudah mulai menurun. Fungsi liver sudah mulai menurun. Fungsi pendengaran mulai menurun. Penciuman mulai menurun. Penglihatan mulai menurun. Itu tanda-tanda sakaratul maut. Ndang berbenah, ndang toto-toto. Lo saya ndak guyon, ini tenanan ini. Orang guyon. Saya makan tengkleng sedikit, asam urat saya naik, itu tanda-tanda sakaratul maut. Saya pun sama seperti Bapak Ibu sekalian. Kan kita tidak perlu alergi dengan sakaratul maut toh. Kenapa harus alergi? Wong mati itu tidak sakit. Lo kata siapa mati itu sakit? Siapa yang bisa mengatakan di sini bahwa meninggal dunia itu sakit? Coba. Hah? Lo kata siapa meninggal itu sakit? Enggak, Pak. Mati itu enggak sakit. Kata siapa sakit? Ayo, siapa yang bilang bahwa mati itu sakit? Bu? Bapak-bapak, kata siapa mati itu sakit? Jenengan itu mengalami sakaratul maut sakit karena otaknya nolak sakaratul maut. Di situ ada pertarungan. Karena mental kita tidak siap mati. Tidak siap mati itu yang menyebabkan sakit. Takut mati itu yang menyebabkan sakit. Tetapi mati itu sendiri tidak sakit. Yuk, percaya apa enggak? Kalau enggak percaya tak doakan nanti malam. Lo enggak sakit, Pak. Enggak sakit. Gusti Allah di dalam surah Az-Zumar, saya bukan tanpa ada dalil. Lo ada dalilnya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan mewafatkan seseorang ketika orang itu yang pertama mati, dan Allah mewafatkan seseorang ketika orang itu dalam keadaan tidur. Jadi tidur dengan mati itu sama. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau tidur Bapak Ibu sakit apa tidak? Tidur menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kalau tidur tidak sakit, tidur itu menyenangkan, maka mati itu juga tidak sakit. Mati itu menyenangkan karena mati seperti apa? Tidur. Ayo, percaya apa enggak? Surah Az-Zumar. Ini orang percaya, yuk ayo. Long sing mati ndak iso bangkit untuk diwawancarai kok. Apa ada orang mati diwawancarai? Kan ndak ada. Walaupun ada seorang penulis dari Eropa, Moody, yang mewawancarai orang yang habis mati suri, tetapi bangkit kembali. Bapak Ibu sekalian, jadi mati itu seperti apa? Seperti tidur. Percaya apa enggak, Pak? Jadi kalau nanti malam malaikat mau datang, wes tenang-tenang saja, Pak, enggak usah khawatir. Long mati itu seperti apa? Tidur. Orang yang matinya membawa musuh, itu yang tidak bisa tenang. Orang yang matinya membawa hutan, itu yang tidak tenang. Maka kalau Bapak Ibu punya utang, tulis, biar nanti diselesaikan oleh ahli waris. Ahli waris. Kalau Bapak Ibu punya musuh, punya kebencian, ayo ndang, minta maaf, salam-salaman, biar ketika kita sakaratul maut tidak ada hambatan di dalam jiwa kita. Kita hanya tulus berhadapan dengan Allah. Sami'na wa ata'na, saya ridha, wong rukun Islam wis sempurna. Insya Allah mendapatkan haji yang mabrur, dan pahala haji mabrur itu adalah surga. Jadi gitu Pak J, ndak usah takut nopo mati, karena
Karena mati itu sama dengan tidur. Bener Pak Ketua? Pak Ketua belakangan aja. Lah nanti yang ngurusi siapa kalau Pak Ketua duluan? Biar anggota dulu Pak Ketua dikasih kesempatan awal. Lanjut dong. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah berhaji, maka doanya tidak ada lain, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Loh, apa itu bacaan itu? Bacaan itu ridho Allah datang menjemput ruh kita. Loh kok udah dibaca selama haji, pulang haji tetap dibaca. Loh kok kita tidak siap batin kita, lisan dengan batin tidak satu. Padahal iman itu tasdikun bil qalbi, iqrarun bis lisan, amalun bil arkan. Bacaannya nopo? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Aku penuhi panggilan Engkau. Apa panggilan Allah? Panggilan Allah salah satunya adalah sakaratul maut. Lah kok tiba-tiba anggota IPHI Mojosongo ditanya sudah ridho mati apa tidak? Lah kok jawabannya tidak? Lah terus pripun nek begitu? Jadi tidak usah khawatir.